Hai Indonesia, balik lagi sama Okta Cahaya Kehidupan. Mari kita akan mendengarkan sebuah permainan di dalam tempat bambu. Nah, marilah kita akan mulai skuila. Cobain kui. Buruan kuy, sekarang juga klik tombol subscribe. Dengan subscribe kamu sudah dukung Okta Kehidupan untuk mengupload videonya setiap hari. Jangan lupa cepetan juga subscribe giveaway-nya dari Okta Kehidupan dengan komentar sebanyak-banyaknya yang positif, yang pasti bisa menang tentunya guys ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan subscribe, kalian bisa mendukung Okta Kehidupan untuk mengupload videonya setiap hari biar kalian bisa dapetin hadiah-hadiah seperti ini tentunya. Kak Okta, jam tangannya sudah sampai. Terima kasih banyak atas giveaway-nya. Sukses terus. Jangan lupa subscribe Okta Cahaya Kehidupan, oke? Hey what's up guys, balik lagi di channel Terjadi Kehidupan 1122. Hari ini gue bakal ngomongin soal Palu lagi guys ya. Jadi sebenarnya orang ini sudah sangat lama naik di atas ini guys ya, di atas surga ya. Jadi dengan kenaikannya dia di atas surga, dia bisa bolak-balik guys ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dari surga ke planet Pluto cuman mungkin beberapa ketokan palu aja guys ya, sekitar 11 menit 29 detik dia mampu mengetok pintu surga guys. Jadi sangat luar biasa sekali yang tidak bisa dilewati oleh manusia lainnya kecuali dia meninggal ya. Jadi ini gue juga bingung guys ini kenapa dia bisa terbang gitu guys ya. Terbang di planet Pluto dengan kekuatannya dari angkasa ya, sangat-sangat menakjubkan cuy. Oke guys ya, jadi kalau kalian misalkan pengen tahu kenapa dia bisa terbang begini, ini karena kemampuan dari lahir guys ya. Kenapa kemampuan dari lahir setiap orang berbeda ya? Karena kalian lihat sendiri dalam diri kalian, apa aja kemampuan kalian yang kalian lihat itu berguna gitu guys ya. Ternyata dia sendiri juga melihat kemampuan diri dia sendiri itu berguna sekali buat masyarakat planet Pluto yang meminta untuk bagaimana bisa juga terbang gitu guys ya. Jadi kita kadang-kadang juga belajar terbang dari dia guys ya. Jadi bisa terbang, dia ketok 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 ketok. Jadi dia ketok ketok itu tujuannya buat apa? Jadi ceritanya gitu aja dah. Jadi ceritanya dia mau ketok pintu surga guys ya. Jadi planet Pluto itu sangat dekat kali guys ya. Di mata dia dekat banget dengan surga guys ya. Jadi kalau misalnya di mata Okta Kehidupan sendiri, surga itu pada saat kita meninggal baru terjadi guys ya. Kita bisa masuk surga. Tapi kalau seandainya kalian dengar ada mesin motor di planet Pluto, itu tandanya berarti suara kuping kalian itu masih jernih guys ya. Kalian masih hidup di bumi berarti ya. Nah, gimana dong kalau seandainya bang, kalau misalkan saya ternyata matinya di neraka, apakah saya bisa dibawa sama yang orang ini untuk naik ke surga gitu ya? Oh nggak bisa lah guys. Jadi kalau seandainya orang ini mau naik ke surga guys ya, dia wajib untuk menjadi outim dulu guys. Abis itu dia ikutin tata cara jadi outim, yakni adalah dia setiap hari guys ya, setiap hari mendapatkan kepintaran baru guys ya, dengan nonton video Okta Kehidupan. Nah kedua, selain itu guys, dia juga menjadi orang-orang yang rajin taat ibadah guys. Ini orang yang naik-naik ini ibadahnya tuh sehari bisa 600 kali ya. Buat kalian yang suka ibadah itu jangan pernah diputus ya. Harus terus beribadah guys ya. Yang selain beribadah itu juga dia harus taat dalam kelakuan guys. Orang seperti Pak Kumas ini wow gitu guys ya, ibadahnya bagus ya kan, kelakuannya sangat bagus ya, itu luar biasa. Makanya sekali ketok aja sebenarnya bisa guys, cuman ini karena saya minta dia bikin recording 11 menit dia ketok guys, itu pintu surga kebuka tuh buat dia. Lihat sama sekali tidak ada bayangan-bayangan planet bumi ya. Jadi ini semuanya tentang surga ya dia ya, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Yang duniawi mungkin agak minggir kali ya. Saya juga bingung kadang-kadang nyari yang duniawi itu, kadang-kadang takut juga guys kita guys. Tapi kalau seandainya kita nggak bikin pintu surganya juga bingung guys, ngebukain yang mana nih, OJK atau siapa nih ya kan. Kalian bisa dengar lagi ada suara motor, artinya adalah kalian punya kuping bisa mendengar dengan sempurna ya guys ya. Jadi kalian jangan pernah lupa dengan dua hal tadi guys ya.
taat dengan ibadah kalian. Yang kedua, kalian juga harus taat dengan kelakuan yang kalian punya untuk mematuhi peraturan planet bumi guys ya. Jadi kalau kita di situ di dalam alam semesta ini hidup di bumi, ya udah taatilah peraturan di bumi guys ya. Kalau kita di planet Pluto guys ya, planet Pluto itu tidak punya aturan-aturan khusus ya guys ya. Jadi dia cukup aturannya itu Anda membawa aktivitas Anda dalam kehidupan Anda berkenan aja gitu guys ya, berkenan kepada hati yang maha kuasa guys ya. Jadi berkenan aja itu sebenarnya juga belum cukup guys. Yang paling penting adalah kita tidak melukai hatinya Tuhan guys ya. Jadi itu luar biasa sekali. Ini sebenarnya nih kita nih lagi mau ngomongin surga atau mau ngomongin dunia nih. Kita sebenarnya mau ngomongin dua-duanya guys ya. Jadi di dalam video ini berisi bagaimana cara mengetok pintu ke surga guys ya. Ini sangat-sangat luar biasa ya guys ya. Dan ini jarang banget Okta Cek Kehidupan membagikannya guys ya. Ini sangat-sangat jarang. Jadi kalau kalian punya apapun yang dalam diri kalian bisa kalian berikan buat orang lain guys ya, itu kalian bisa berikan aja guys ya. Karena semua bergantung kepada hati nurani guys ya. Itu bukan harus dipaksa-paksa. Ayo dong kasih dong sama orang lain dong ya, nggak boleh kayak gitu guys ya. Itu nanti nggak ikhlas, ujung-ujungnya dia akan mengungkit lagi guys. Jadi ini pelajaran dari planet Pluto ini sangat-sangat saya mah bingung deh guys ya. Jadi ini nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang kecil guys ya. Ini kata-kata yang terlalu simpel guys ya. Terlalu kecil itu tandanya tergampang guys, tapi terlalu kecil untuk Anda denger. Ini akan dampaknya besar sekali guys ya. Berbakti itu sangat besar sekali guys ya dampaknya ya. Oke, sudah 6 menit 41 detik Anda semua mendengarkan cerita dari ketokan palu ini guys ya. Tapi sebenarnya cerita ketokan palu ini apakah menarik? Jujur aja teman-teman ya, teman-teman planet bumi, saya tahu sekali Anda semua tidak menyukai ini ya. Saya tahu lah ya guys ya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kenyataan hidup yang kita selama ini suka ngebantah ya guys ya. Kita rasanya kita yang paling bener gitu ya. Itu sebenarnya paling salah guys ya. Jadi yang paling benar adalah kalian baru aja mendengarkan suara motor guys ya. Yang paling benar itu guys ya. Lalu kalau misalkan kalian dalam aktivitas kalian setiap hari, kalian bisa makan, tidur ya kan, mandi, toileting, terus habis itu kalian bisa ganti baju, habis itu ganti celana, habis itu Anda juga ganti topi. Kalau misalnya Anda juga ganti eyeshadow, ya pokoknya gitu lah guys ya. Jadi semua aktivitas Anda itu sebetulnya bisa gak sih membuat yang maha kuasa itu senang gitu guys ya. Kita nggak tahu guys ya, yang paling tahu itu adalah hati kita sendiri guys. Ketika kita tergores melakukan itu, hati kita tergores, bukan termenung lagi guys ya, udah tergores, itu tandanya itu udah melukai guys ya. Tapi kalau kita ternyata menjadi tersentuh guys ya, hati kita jadi pengen lebih greget lagi melakukan hal baik guys, maka kita udah mulai guys ya, bukan berarti udah bagus banget. Jadi udah mulai membuat yang maha kuasa itu senang dengan kelakuan kita guys ya. Senang ya, bukan berarti kita ini udah sempurna, belum guys ya. Kita ini manusia planet ya guys ya, planet bumi, planet Pluto ya kan. Kita masih saudaraan ya guys ya. Jadi kita ini sebenarnya kalau yang buat belum subscribe ini mesti subscribe dulu guys ya. Ini wah, ini sih sangat luar biasa sekali guys ya. Jadi ini pengajaran yang tidak akan diberikan sama saya di video-video berikutnya. Ini adalah video yang hanya untuk seselingan aja guys. Di 1000 video itu kita memikirkan bagaimana kita memikirkannya ini dengan seksama dan tempo waktu yang sangat-sangat detail ya guys ya. Jadi bukan sangat singkat guys, tapi sangat detail. Karena setiap detail kehidupan itu kita mempertanyakan kehidupan kita kembali kepada yang maha kuasa guys ya. Bukan malah kita menyalahkan yang maha kuasa. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa kita harus putus? Kenapa kita harus berpisah dengan dia? Kenapa kita harus memikirkan dunia yang punya segala tekanan-tekanan yang tidak ada faedahnya guys ya. Jadi itu tidak perlu dipusingkan gitu guys ya. Karena semuanya sudah terjadi, ya udah biarlah terjadi ya guys ya. Kalau buat orang-orang yang tidak bisa berpikir guys, itu biasanya mereka akan memikirkan semua yang terjadi di masa lalu untuk dia ungkapkan di masa depan dalam hidupnya. Entah itu dia pernah mencapai apa, entah itu dia pernah melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang baik, melakukan yang buruk. Kenapa dia harus ungkapkan terus? Karena menurut dia itu adalah siklus dalam hidup untuk dia punya pelajaran guys ya. Sebetulnya baik juga nggak ada salahnya, tapi menurut saya kurang tepat guys ya. Kenapa kurang tepat? Karena setiap manusia
dibentuk oleh Yang Maha Kuasa itu mengalami sikap, karakter, pribadi, dan takdir yang berbeda setiap detik, guys. Kalau misalkan kalian gak percaya, kalian coba cek kehidupan saya, guys ya. Kalian coba cek kehidupan saya. Waktu tahun 2013 saya hidup di dunia planet Pluto, guys ya. Itu saya mewawancarai orang-orang yang tidak saya kenal, guys ya. 2014 saya mencoba memulai tapi saya gagal terus, guys ya. Tapi 2014 saya tidak berhasil, saya 2015 kurang juga, guys ya. 2016 lebih parah lagi, guys ya. 2017 juga sama, guys ya. Jadi 2018 saya tidak juga berhasil. Tapi bisnis-bisnis yang saya jalanin itu tetap ada gitu, guys ya. Ada yang menjalankan dan berhasil gitu, guys ya. 2019 juga ada juga gitu ya, guys ya. Dan saya juga pernah berhasil saat itu 2019. Dan 2020 itu adalah letak di mana tahun ini planet Pluto sudah menggembirakan dan menggembar-gemborkan planet Pluto punya 1000 video pertama gitu, guys ya. Padahal itu perjuangan yang tidak mudah, guys ya. Sebetulnya, guys ya, sebenarnya kalau kalian mau tahu perjuangannya 7 tahun, guys ya. Lumayan lama gitu, guys ya. Jadi ini ibaratnya kalau dibilang kakak kelas, guys, kita, guys. Kakak kelas ya. Kakak kelas, tapi kan kualitasnya beda, guys ya. Kualitas kakak kelas yang satu dengan yang ini gitu ya. Yang itu mungkin kayak gimana kita nggak tahu, guys ya. Kita nih udah mulai menuju surga loh. Ini luar biasa sekali dan sudah selesai ternyata, guys ya. Jadi kalian yang belum klik tombol subscribe, sekarang klik tombol subscribe. Thanks for watching this video. I'm Okta Kehidupan. See you soon in Planet Pluto in next season. Peace. Bye bye. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kok kamu gak subscribe OCK.